حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبناء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul. Yang pertama adalah mendoakan anak yang dihitan. Siapa namanya? Arkan Malik Sugiarto. Arkan Malik Sugiarto. Kita doakan insyaallah Dinda Arkan menjadi anak yang saleh. Ya, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Qurratul Ayun. Qurratul Ayun itu adalah pelipur mata. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratul ayun. Orang suami itu banyak doa yang begitu tuh Pak. Ya. Rabbana hab lana, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita, untuk anak dan istri kita menjadi qurratul ayun. Qurratul ayun adalah ya pelipur mata, penyejuk hati. Jadi ketika nanti ibu-ibu, bapak-bapak dalam keadaan sudah umur tua, anak ini nggak nyusahin. Jangan sampai kita hidup di dunia udah susah, ditambah susah lagi mana? Ini yang repot. Makanya kata Nabi, kata ulama, banyak doain anak. Termasuk acara ini, alhamdulillah, ya acara khitanan, tapi ada santunan. Santunan ini kan sedekah. Apalagi kata Nabi Muhammad SAW, ana ya wakafilu yatim hakada. Sembari Nabi menunjukkan dua jarinya di tangannya ini hakada, artinya hakada dan menggoyangkan di sini hakada. Nabi dengan orang yang sering menyantuni anak yatim nggak bakal jauh nanti di akhirat. As-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu mencegah daripada bala musibah. Kita udah hidup susah, gimana mau sedekah? Ini yang salah. Tabassam aja kata Nabi, tabassam, senyum aja itu adalah sedekah. Kita senyum, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kalau dipanggil assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Apalagi ada tutur kata, mau kemana Pak, Ibu mau kemana? Itu merupakan sedekah, dapat pahala. Ya. Ini contoh yang baik. Contoh baik. Jadi kadang-kadang orang habis hitan, ya, nggak ada sedekah-sedekahan, tiba-tiba sedekahannya kita kondangan diselingin sama dangdut. Nah, ini yang bahaya. Ya. Karena apa? Setiap orang ini ada asar, Bapak Ibu. Ibu bapak ini ada asar. Asar, kalau asar baik maka anak jadi baik. Kalau asar buruk, anak jadi buruk. Begitu juga kita bergaul. Yang namanya kebaikan sama keburukan ini saling jalan kayak rel Pak. Saling bergandengan dia. Saling tarik menarik. Yang buruk narik yang baik narik yang buruk, kayak rel kereta. Dia nggak mungkin bisa pisah. Dan setiap diri manusia itu ada baik ada buruk. Baik pasti insya Allah ada. Buruk juga ada. Tapi bagaimana caranya kita menekan yang buruk, membanyakan yang baik. Bohong bisa hilang buruk bohong, karena kita bukan seorang wali. Ya, perlu waktu lama buang sifat buruk. Sekecil-kecilnya sifat buruk ini ada sifat di hati. Hasud, iri, dengki. Nah ini kelihatan kecil, nggak ada zahirnya, karena dia adanya di batin, tapi sesungguhnya bisa merusak amal ibadah. Idza fasadat amalu, apabila hatinya rusak, maka rusak amal ibadahnya. Sembahyang 1000 rakaat tapi hati punya sifat iri dengki, percuma sembahyang, nggak ada hasilnya. Nah, anak yang dihitan ini kenapa sih kita harus menghitan anak laki? Ini kita ngikutin syariat agama ya, yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad, mengambil syariat Nabi Ibrahim masuk ke syariat kita umat dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak dihitan, Nabi Muhammad nggak dihitan karena lahirnya sudah dalam keadaan hitan tuh. Tapi kalau Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun, turun ayat suruh hitan.
Tapi 80 tahun sekarang beda sama 80 tahun dulu. 80 tahun dulu masih remaja, 80 tahun sekarang susah. Ya. Umur dulu panjang-panjang 200 tahun. Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Sekarang kita pendek umurnya. Tapi walaupun umur pendek, ini kehebatan umat Nabi Muhammad. Katakan kalau umur cuma 63 tahun, maka setiap berbuat kebaikan Allah lipat gandakan bisa sampai 1000 kali. Seakan-akan kita punya umur 100 tahun, 900 tahun, bahkan 1000 tahun. Yang gak dikejar ibadah tersebut dari pahala punya umur 1000 tahun pun gak akan kejar. Tapi dengan umur yang pendek, umat Nabi Muhammad sekali beribadah seakan-akan punya umur 1000 tahun. Enaknya umat Nabi Muhammad. Nah, ini syariat. Untuk apa syariat? Karena apa, Pak? Karena satu, kesehatan. Diajarkan dalam kitab itu kesehatan. Mohon maaf, di dalam khuluk, ya, kelamin laki-laki itu di dagingnya itu dalam itu ada 1000 penyakit. Ada 1000 penyakit. Jadi ada dua, yang pertama syariat Islam, yang kedua kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan. Kenapa? Nah, sekarang kalau udah dihitan ini enak, diajak sholat enak. Bawa sholat Jumat nggak apa-apa. Makanya kalau saya ngajar di masjid itu saya bilang, kalau anak belum dihitan, jangan dibawa sholat Jumat, bahaya. Kenapa? Karena kalau dia nangis sholat Jumat, dia pegang baju bapaknya, maka batal lah sholat bapaknya. Kalau dia injak kaki orang, maka kaki yang terinjak batal. Apalagi anak kecil lari sono lari sini, dia gelendotan pegang ini, pegang badan orang, pegang baju momo yang lain, itu batal. Kenapa? Karena si anak ini masih menanggung najis. Apabila terpegang ayah dan ibunya sholat, maka ibunya batal sholatnya, menanggung najis. Lalu bagaimana cara ngajarin sholat kalau belum dihitam? Ajar sholat jamaah di rumah. Posisi anak belum sholat di belakang. Ya, pisahin di belakang. Jangan sampai dia jalan-jalan. Kalau sholat Jumat ini berbahaya. Tapi kalau sekarang enak, tugas bapak ibunya ajarin kencing, ajarin cebok, selesai udah. Boleh ajarin sholat, bawa sholat. Sholat Jumat jangan lupa dibawa, biar terbiasa. Ini ajaran agama gitu. Agama Nabi, agama yang bersih, agama yang selalu dalam kesucian pengennya. Karena Allah itu suci, dan Allah itu suci. Makanya Allah kepengen daripada hambanya menjadi hamba-hamba yang suci. Karena kita punya nabi yang paling suci. Nabi Muhammad gak ada dosanya, Pak. Kalau ada yang bilang Nabi Muhammad juga manusia, dia akan sama sama kita, itu keliru. Jangan didengerin. Biar kata Habib kalau ngomong jangan didengerin. Itu ada ayatnya, benar ada ayatnya.